Inter Milan kembali menunjukkan pola yang familiar dalam kemenangan 2-1 mereka atas Udinese. Seperti pepatah serigala bisa kehilangan bulunya, tetapi tidak kebiasaannya, tim asuhan Simone Inzaghi memulai laga dengan intensitas tinggi, tetapi menurun di babak kedua, membuat para pendukung mereka di San Siro deg-degan hingga peluit akhir. Di babak pertama, Inter tampil nyaris sempurna, menunjukkan kualitas, kekuatan, konsentrasi, dan determinasi. Hasilnya terlihat di menit ke-12 saat Marko Arnautovic mencetak gol pembuka setelah kombinasi apik dengan Markus Thuram. Sang penyerang Austria menuntaskan umpan brilian dari Federico Di Marco, yang kembali bermain dan langsung memberikan dampak signifikan dengan umpan-umpan presisinya. Tak lama berselang, Di Marco kembali menjadi arsitek gol kedua. Kali ini, ia menyuplai bola sempurna ke Davide Fratesi, yang menyambutnya di kotak penalti dan sukses menaklukkan Maduka Okoye, membuat Inter unggul nyaman 2-0. Namun, di babak kedua, Inter terlihat terlalu santai, kehilangan intensitas, dan memberi ruang bagi Udinese untuk bangkit. Di menit ke-72, Solet, yang luput dari kawalan, melepaskan tembakan melengkung indah yang menaklukkan Jan Sommer. 2 menit kemudian, Lorenzo Lucca nyaris menyamakan kedudukan dengan sundulan berbahaya, tetapi kali ini Sommer sigap menepis bola. Ketegangan berlanjut hingga menit ke-92, saat Solet kembali mengancam, tetapi Sommer sekali lagi tampil sebagai penyelamat. Akhirnya, Inter berhasil mempertahankan keunggulan dan mengamankan 3 poin krusial. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, memberikan komentarnya dalam konferensi pers usai kemenangan 2-1 timnya melawan Udinese di San Siro. Ia menyoroti performa timnya, tantangan yang dihadapi akibat banyaknya pemain cedera, serta ketegangan yang memuncak di akhir pertandingan. Inzaghi mengapresiasi permainan timnya di babak pertama yang berakhir dengan keunggulan 2-0. Namun, ia juga mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan setelah gol balasan dari Udinese. Di babak pertama, kami seharusnya bisa mendapatkan lebih dari sekadar keunggulan 2-0. Di babak kedua, kami tidak memulai dengan baik. Setelah gol Solet, kami berisiko kehilangan keseimbangan. Saya juga marah karena pelanggaran terhadap Korea yang kemudian berujung pada sepak pojok, di mana kami hampir kebobolan gol penyama kedudukan. Adrenalin bisa mempermainkan kita, ujar Inzaghi. Inter menghadapi masalah besar dengan absennya beberapa pemain kunci. Inzaghi mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi Taremi, Lautaro, dan beberapa pemain lainnya menjelang pertandingan berikutnya. Kami sedang dalam situasi sulit. Dari 5 pergantian pemain hari ini, hanya Calhanoglu yang bisa tetap bermain, tetapi dia juga harus bermain di derby karena Asllani diskors. Di Marco dan Darmian baru kembali setelah beberapa minggu absen. Taremi sudah 2 bulan berjuang melawan pubalgia yang belum juga membaik. Dumfries tidak akan tersedia, De Vrij masih belum pasti. Kami hanya memiliki 15 pemain yang benar-benar siap, karena De Vrij tidak dalam kondisi untuk bermain. Kami akan mengandalkan pemain muda dari tim Primavera untuk membantu. Bermain setiap 72 jam sangat menyulitkan pemulihan kami, jelasnya. Dengan 8 pertandingan dalam waktu singkat, Inzaghi mengakui sulitnya melakukan perencanaan yang matang. Ia menekankan pentingnya fokus pada pertandingan berikutnya. Saya tidak suka melakukan perencanaan jangka panjang. Bagi saya, pertandingan paling penting selalu yang berikutnya. Saya harus membuat keputusan terkait Calhanoglu. Dia sebenarnya tidak perlu diganti karena bermain sangat baik, tetapi saya harus mempertimbangkan risiko cedera, seperti yang terjadi pada Dumfries dan Lautaro setelah bermain beruntun. Kami ingin memantau situasi ini bersama staf teknis, tetapi dalam kondisi seperti ini, semuanya menjadi sulit, tambahnya. Menanggapi kartu merah yang diterimanya, Inzaghi mengakui bahwa itu terjadi karena emosinya yang meluap-luap. Itu murni karena adrenalin. Menurut saya, itu memang pelanggaran, tetapi saya tetap melakukan kesalahan. Saya meminta maaf kepada Civi, dan dia melakukan hal yang benar dengan mengusir saya. Itu bukan pemandangan yang bagus, saya akan menerima konsekuensinya. Saya hanya menyesal tidak bisa berada di sisi tim saat melawan Parma, tutup Inzaghi. Pelatih Udinese, Costa Runjaic, mengomentari kekalahan timnya dari Inter dalam konferensi pers di San Siro. Meskipun mengalami kesulitan di babak pertama, ia menilai timnya menunjukkan karakter yang kuat di paruh kedua pertandingan. Runjaic mengakui bahwa timnya mengalami banyak kendala di babak pertama dan menyebut Inter sebagai tim yang sangat kuat dengan pemain berkualitas dan skema permainan yang matang.
Kami tidak memulai dengan baik, dan Inter memanfaatkan hal itu dengan sangat baik. Mereka bermain dengan transisi cepat yang sulit kami hentikan. Kami juga banyak melakukan kesalahan sendiri yang membuat mereka semakin dominan, ujarnya. Dengan skor 2-0 di babak pertama, Udinese nyaris tidak memiliki peluang untuk bangkit. Namun, di babak kedua, Udinese tampil lebih baik dengan energi dan keberanian yang lebih tinggi. Runjijk menyebut perubahan strategi timnya sebagai kunci peningkatan performa. Kami mencoba untuk tidak menyerah, bermain dengan lebih banyak energi, keberanian, serta mengontrol bola dengan lebih tenang. Itu berhasil, kami mencetak gol, tetapi Inter juga memiliki kiper luar biasa yang hari ini menyelamatkan mereka, tambahnya. Ketika ditanya apakah ini Udinese yang ia ingin lihat setiap saat, Runjijk menegaskan bahwa timnya sedang dalam proses berkembang. Kami bermain dengan baik di babak kedua, menunjukkan tanggung jawab, dan bermain di level yang lebih tinggi. Jika ingin bermain sepak bola dengan baik, kami tidak boleh melupakan aspek pertahanan. Saya tidak perlu mengatakan bahwa saya bangga, tetapi saya juga menyadari ada banyak kekurangan di babak pertama, katanya. Kiper Inter Milan, Yann Sommer, menegaskan betapa pentingnya kemenangan timnya atas Udinese dalam konferensi pers di San Siro. Sommer tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial yang membantu Inter meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Kami masih memiliki 8 pertandingan yang harus dimainkan. Di babak kedua, kami tidak puas dengan cara kami bermain, karena kami kesulitan menemukan opsi menyerang melewati garis pertahanan mereka, terutama karena mereka menekan dengan sangat agresif. Ketika ditanya apakah dirinya menyesali tidak bergabung dengan tim nasional atau justru mendapat keuntungan dari istirahat, Sommer menganggap waktu rehat sangat berharga. Bisa dibilang menyenangkan memiliki beberapa hari istirahat. Itu sangat penting, terutama karena kami juga memiliki turnamen musim panas ini, jadi ini bagus untuk saya. Selain itu, banyak pemain lain yang harus bepergian, jadi pemulihan sangat penting untuk pertandingan mendatang. Sommer juga ditanya mengenai penyelamatan krusialnya, termasuk aksi gemilangnya di Bergamo melawan Pasalic. Ia menegaskan bahwa kesiapan selalu menjadi prioritasnya. Ya, itu memang tujuan saya. Lawan biasanya tidak memiliki banyak peluang. Jadi sangat penting bagi saya untuk selalu siap. Selain itu, Sommer juga berbicara tentang persiapan tim menjelang laga Liga Champions dan derby mendatang. Derby selalu spesial. Kami ingin memulihkan diri dengan baik dan melangkah satu persatu. Sebelum Bayern, kami harus menghadapi Parma terlebih dahulu. Saya memang mengenal seluruh tim Bayern dengan baik, tetapi target utama saya adalah menang bersama Inter, tutup Sommer. Bek Udinese, Jaka Bijol, memberikan analisisnya setelah timnya mengalami kekalahan dari Inter Milan di San Siro. Dalam konferensi pers, Bijol menyoroti perubahan permainan Udinese antara babak pertama dan kedua serta membahas performa timnya. Saat ditanya mengenai perbedaan permainan Udinese di dua babak, Bijol mengungkapkan bahwa timnya melakukan evaluasi saat jeda. Kami berbicara saat turun minum. Kami datang ke sini untuk bermain baik dan berhasil menciptakan beberapa peluang. Di babak pertama, kami tidak melakukan apa-apa, tetapi setelahnya kami mampu menyulitkan Inter. Setelah skor menjadi 2-1, kami terus menekan, tetapi sayangnya tidak berhasil membawa pulang 1 poin. Bermain baik selama 1 babak di San Siro tidak cukup, ungkapnya. Meski begitu, Udinese sudah mengoleksi 40 poin sejauh ini. Namun, Bijol menegaskan bahwa timnya tidak ingin berpuas diri. Kami harus tetap fokus untuk memenangkan semua pertandingan. Hari ini kami mengincar 1 poin, tetapi sekarang kami harus berpikir tentang laga melawan Genoa. Saya yakin kami bisa meraih poin, tambahnya. Bijol juga memberikan pujian kepada rekan setimnya, Omar Solet, yang mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Semua orang bisa melihat bahwa dia adalah pemain hebat dengan mental juara. Dia sudah bermain di banyak pertandingan penting, dan menyenangkan bisa bermain bersamanya. Kami tampil baik sebagai pasangan di lini belakang, katanya. Ketika ditanya mengenai rumor transfer yang mengaitkan namanya dengan beberapa klub besar, termasuk Inter Milan, Bijol tetap tenang dan tidak ingin terpengaruh. Saya sudah berada di sini selama 3 tahun dan tahu bahwa di Italia, banyak rumor yang beredar. Sekarang saya tidak terlalu memikirkannya. Saya yakin sesuatu akan terjadi di musim panas, dan saya akan mengambil langkah maju dalam karir saya, pungkasnya. Kiper Inter Milan, Yann Sommer,
menegaskan pentingnya kemenangan timnya dalam laga terbaru mereka. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan DAZN, Sommer mengungkapkan kepuasannya atas performa tim, terutama di babak pertama, meskipun mengakui ada kekurangan di babak kedua. Kemenangan ini sangat penting. Kami senang dengan performa di babak pertama, di mana kami sepenuhnya mengendalikan pertandingan. Di babak kedua, ada beberapa hal yang kurang, tetapi kami tetap senang bisa membawa pulang 3 poin, ujar Sommer. Salah satu momen krusial dalam laga ini adalah 2 penyelamatan gemilang Sommer di menit-menit akhir yang memastikan kemenangan bagi Nerazzurri. Ia menjelaskan strategi yang digunakan untuk menggagalkan peluang lawan, terutama dari Soled. 2 penyelamatan di akhir laga. Saya harus menutup sudut tembakan Soled karena dia tidak memiliki opsi lain untuk menembak. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kemenangan, dan saya senang bisa berkontribusi dengan penyelamatan saya, tambahnya. Ketika ditanya tentang pentingnya kemenangan ini dalam momen krusial musim, Sommer menekankan bahwa setiap pertandingan memiliki arti penting. Saya setuju, sangat penting untuk menang dalam situasi ini. Semua pertandingan memiliki nilai penting, dan di babak kedua, kami menyadari betapa krusialnya membawa pulang kemenangan ini, pungkasnya. Marko Arnautovic menjadi salah satu pahlawan kemenangan Inter Milan saat mengalahkan Udinese 2-1. Striker asal Austria itu mencetak gol pembuka bagi Nerazzurri sebelum akhirnya ditarik keluar. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan DAZN, Arnautovic mengakui bahwa dirinya merasakan kelelahan setelah tampil di laga dengan intensitas tinggi. Saya mengatakan kepada Inzaghi bahwa saya sangat kelelahan. Itu wajar karena saya sudah lama tidak bermain, dan ketika intensitasnya setinggi ini, itu normal terjadi. Rasa lelahnya luar biasa, tetapi kami siap menghadapi segalanya di fase akhir musim ini, ujar Arnautovic. Gol yang dicetaknya menjadi kontribusi penting dalam menjaga keunggulan Inter, yang terus berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen. Dengan sisa musim yang semakin mendekati garis finish, Arnautovic menegaskan bahwa timnya siap menghadapi tantangan di setiap pertandingan yang tersisa. Inter Milan sukses mengamankan kemenangan penting atas Udinese di San Siro dengan skor 2-1. Salah satu pemain yang tampil gemilang dalam laga ini adalah Federico Di Marco, yang dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 assist krusialnya. Dalam wawancara pasca pertandingan bersama DAZN, Di Marco mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa tim dan solidaritas yang ditunjukkan hingga menit-menit akhir. Menderita di bangku cadangan di menit-menit akhir? Itu menunjukkan kekuatan tim ini. Kami semua bersatu dan bekerja ke arah yang sama. Itulah hal yang paling penting, ujar Di Marco. 2 assist yang diberikan oleh Di Marco menjadi faktor kunci bagi kemenangan Inter. Gol pertama dicetak oleh Marko Arnautovic, sementara gol kedua dituntaskan dengan sempurna oleh Davide Fratesi. Di Marco merasa senang dengan kontribusinya, tetapi tetap menekankan bahwa kemenangan tim adalah prioritas utama. Pada akhirnya, yang berbicara adalah performa di lapangan. Hari ini saya memberikan 2 assist penting, dan saya senang. Yang terpenting adalah Inter menang. Dengan kemenangan ini, Inter semakin mantap di puncak klasemen dan terus menunjukkan konsistensi mereka dalam perburuan gelar musim ini. Kiper Inter Milan, Yann Sommer, memberikan analisisnya terkait kemenangan 2-1 atas Udinese dalam wawancara dengan Inter TV. Meskipun mendominasi di babak pertama, Sommer mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan setelah jeda. Babak kedua berjalan sulit, kami mengalami lebih banyak kesulitan setelah jeda, dan mereka kembali bermain dengan baik. Namun, kami berhasil bertahan dengan baik dan meraih kemenangan ini. Udinese adalah tim yang sangat fisik, dan kami terlalu sering mengandalkan bola panjang. Mereka juga berbahaya dalam situasi bola mati, tetapi pada akhirnya, ini adalah kemenangan yang sangat penting, ujar Sommer. Ketika ditanya tentang bagaimana dirinya menjaga konsentrasi di bawah Mistar, Sommer menekankan pentingnya fokus bagi seorang penjaga gawang. Bagi seorang kiper, sangat penting untuk selalu tetap fokus, bahkan ketika ada sedikit peluang berbahaya dari lawan. Sekarang saya tahu seperti apa rasanya menjadi kiper di Inter, dan saya sangat menyukainya, tambahnya. Pemain sayap Inter, Federico Di Marco, memberikan analisisnya kepada Inter TV setelah kemenangan 2-1 atas Udinese di San Siro. Di Marco menekankan pentingnya kerja sama tim dan ketenangan dalam menghadapi sisa musim. Saya senang bisa masuk dan memberikan kontribusi seperti ini. Yang terpenting adalah meraih kemenangan hari ini.
Saya pikir ini adalah kekuatan tim kami. Semua berjuang ke arah yang sama. 3 poin ini tetaplah 3 poin, dan masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Kami harus terus seperti ini dan tetap tenang. Saat ditanya mengenai pentingnya menjaga ketenangan dalam kompetisi yang masih panjang, Di Marco menegaskan bahwa fokus dan konsistensi menjadi kunci bagi Inter. Menurut saya, itu hal yang fundamental. Jika kita kehilangan ketenangan, kita bisa keluar dari jalur. Jadi, kita harus tetap tenang. Saya tidak berpikir tim mulai memikirkan laga melawan Milan di babak kedua. Kami harus terus bekerja seperti yang telah kami lakukan, menyelesaikan pertandingan secepat mungkin. Kami tetap diam dan bekerja, tutupnya. Inter Milan berhasil meraih kemenangan penting atas Udinese di San Siro, yang membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, memberikan analisisnya usai pertandingan dalam wawancara bersama DAZN. Ketika ditanya mengenai arti kemenangan ini dan ketegangan yang terjadi di akhir pertandingan, Inzaghi mengakui bahwa timnya hampir saja kehilangan kemenangan setelah tampil dominan di babak pertama. Tentu saja, karena kami hampir saja tidak menang setelah babak pertama yang luar biasa, di mana kami seharusnya mencetak lebih dari 2 gol. Di babak kedua, kami tidak memulai dengan baik. Setelah gol Solet, kami kehilangan keseimbangan dan itu membuat saya marah. Kartu merah yang saya terima memang pantas karena saya melakukan kesalahan, tetapi saya kesal karena pelanggaran terhadap Korea. Setelah itu, dari sepak pojok berikutnya, Solet mendapat peluang lain. Adrenalin membuat saya kehilangan kontrol, saya diusir keluar, dan saya tidak akan bisa mendampingi tim saat melawan Parma. Inzaghi juga menjelaskan sejumlah pergantian pemain yang terpaksa ia lakukan selama pertandingan, termasuk karena faktor kebugaran. Ya, mungkin bisa dicegah, tapi saya tidak akan mengubah apapun. 4 pergantian pemain terpaksa dilakukan. Arnautovic dan Fratesi mengalami benturan dan meminta diganti. Di Marco dan Darmian baru kembali dari cedera, sementara Calhanoglu sudah bermain 2 pertandingan penuh bersama Turki. 2 hari lagi kami menghadapi Milan, Aslanidis Kors, dan kami membutuhkan Hakan. Jika dia bermain 90 menit dalam 4 pertandingan berturut-turut, itu berisiko bagi fisiknya. Saya memiliki 5 pemain yang tersedia di bangku cadangan, sementara De Vrij hanya duduk untuk melengkapi daftar pemain. Kami berharap bisa segera memulihkan pemain yang cedera, karena bermain setiap 72 jam itu sangat berat. Menanggapi kesulitan tim dalam mengontrol permainan di babak kedua, Inzaghi mengakui bahwa timnya kehilangan ketenangan setelah kebobolan. Setelah gol mereka, kami kehilangan ketenangan dan tidak bisa lagi bermain seperti sebelumnya. Saya senang bisa mendiskusikan kesulitan yang kami alami, tetapi saya juga ingin menyoroti babak pertama yang luar biasa. Kami bermain seperti tim besar. Udinese telah menyulitkan banyak tim, dan dalam sepak bola, ada lawan yang juga berusaha. Setelah gol mereka, kami kehilangan kejernihan berpikir dan mengalami kesulitan. Terkait dengan masa depannya di Inter, Inzaghi menegaskan bahwa dirinya merasa nyaman di klub dan memiliki hubungan baik dengan semua pihak. Saya merasa sangat nyaman di Inter. Saya merasa dihargai oleh klub, dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan para pemain. Kami selalu membahas masa depan di akhir musim, seperti yang telah kami lakukan setiap tahunnya. Tetapi, ada keselarasan yang kuat antara kami. Dengan kemenangan ini, Inter semakin menunjukkan kekuatan mereka dalam persaingan meraih gelar musim ini. Namun, tantangan berikutnya sudah menanti, termasuk laga penting melawan AC Milan yang akan menjadi ujian berikutnya bagi tim asuhan Simone Inzaghi.